Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Informasi yang pertama, fenomena rumah mewah dijual ataupun juga diobral di kawasan elit Jakarta. Seperti Menteng, Pondok Indah hingga Kelapa Gading dan juga Kemang rupanya semakin marak di tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti apa detailnya? Kita lihat. Pandemi memang berdampak kepada perekonomian banyak orang, tidak terkecuali masyarakat papan atas di ibu kota Jakarta. Fenomena ramainya rumah mewah di obral ini diakui oleh Asosiasi Broker di DKI Jakarta hingga pengamat properti. Para broker mengaku bahwa pasar rumah second di kawasan elit Jakarta tengah banjir pasokan. Sementara broker C21 United, Albert Neil, fenomena maraknya penjualan rumah mewah di DKI Jakarta mengatakan bahwa memang sudah terjadi semenjak semester kedua di tahun 2020 lalu. Hal ini membuat harga rumah mewah bekas semakin menurun di beberapa titik, khususnya Pondok Indah, Kelapa Gading, dan Pluit. Ia pun menyebutkan di kondisi ini koreksi pasar bisa mencapai 50%. Kisaran harganya saat ini untuk kawasan Menteng Jakarta Pusat berkisar di 80-an juta rupiah per meter persegi. Di Pondok Indah Jakarta Selatan 20 hingga 30 juta rupiah per meter persegi dan nilai yang tidak jauh berbeda juga berlaku di kawasan Kemang dan Prapanca Jakarta Selatan. Ya, masih terkait dengan pihak-pihak yang terdampak atau terhantam pandemi COVID-19 ya. Rupanya industri pembiayaan ataupun juga multifinance ini menjadi salah satu sektor yang paling terhantam pandemi. Nah, apalagi akibat pandemi yang hingga saat ini masih belum tertangani, tekanan terhadap industri ini pun diprediksi masih akan berlangsung lama. Di tahun lalu, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatatkan piutang perusahaan pembiayaan terkontraksi sebesar minus 17,1% secara year on year dari tahun sebelumnya yang sempat tumbuh 3,7%. Hal ini disebabkan belum pulihnya berbagai sektor perekonomian. OJK pun memprediksi piutang pembiayaan di tahun ini masih akan terkontraksi 1 hingga 5%. Apalagi di tengah kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang terus tinggi dan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat Jawa Bali per tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Sebelumnya, OJK membeberkan fakta berkaitan dengan banyaknya multifinance yang tutup buku, termasuk yang bangkrut dan mengembalikan izin kepada OJK. Per April 2021, jumlah pelaku usaha pembiayaan berkurang 12 perusahaan menjadi hanya 171 pelaku usaha. Ya, di informasi lainnya yang juga menarik perhatian para pembaca cnbcindonesia.com sepanjang hari ini, vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapatkan perhatian dari salah satu tokoh nasional, yaitu Dahlan Iskan ya, yang menjabat sebagai Menteri BUMN periode 2011 hingga 2014. Jadi Dahlan mengungkapkan bagaimana vaksin Nusantara ini tampaknya berhasil ya meringankan gejala yang dialami para relawan vaksin yang terpapar virus COVID-19. Dahlan menyebutkan gejala yang dialami lebih ringan, bahkan cenderung tidak bergejala di tengah serangan varian baru Delta. Salah satunya seperti yang dialami oleh pelatih senamnya, Ali Murtadlo yang berusia 56 tahun. Sebagai relawan vaksin Nusantara, ia tidak mengalami gejala apapun seperti batuk, mual, dan kehilangan rasa, meskipun dinyatakan positif COVID-19. Dahlan menyebutkan di tengah penyebaran virus COVID-19 varian Delta, masih belum ada vaksin yang siap menangkal varian ini dalam waktu dekat. Meski demikian, Dahlan berharap vaksin Nusantara justru mampu untuk menangkal varian Delta. Sementara hingga saat ini pengembangan vaksin Nusantara telah menuntaskan uji klinis fase kedua. Iya, di tengah PPKM Darurat Jawa Bali periode 3 hingga 20 Juli 2021, pemerintah tampaknya memberlakukan sejumlah aturan baru ya. Jadi salah satunya adalah terkait penyekatan jalan di sejumlah titik yang ternyata penyekatan juga akan dilakukan kepada pelaku perjalanan dari Jawa menuju ke Sumatera.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto menyampaikan pelabuhan Bakauheni akan diperketat seperti pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya agar pelaku perjalanan dari Jawa menuju Sumatera melewati pengetesan COVID-19 yang ketat demi mencegah penularan pandemi COVID-19. Erlangga mengungkapkan pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat di 43 kabupaten dan kota di 20 provinsi. Pengetatan ini seiring dengan penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit sekaligus menurunkan mobilitas masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021, kemudian surat edaran Menak nomor 17 tahun 2021 dan juga surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 14 tahun 2021. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.